Halo teman-teman, alhamdulillah hari ini saya bersama teman-teman Muhammadiyah mengikuti acara Baitul Arqam 2021. Baitul Arqam. Ini sedang Baitul Arqam dari SD Muhammadiyah. Karena mazhab Wahabi tadi. Jadi kalau kita berbicara soal mazhab atau penjelasannya dari perspektif kita Muhammadiyah. Terima kasih Kak. Halo. Ternyata ada Kak Sukma Wijaya, salah satu peserta Baitul Arqam. Kok bisa ketemu ya kita? Kakak kan kerja di sini. Oh, belum udah ikut. Oh, aku 2 tahun yang lalu, kayak tahun kemarin belum ikut, jadi tahun ini ikut. Nah, Gimana tempat begawi ya? Ini dia tempat kerja Kak Sukma Wijaya. Dari SD Muhammadiyah yang ikut Baitul Arqam 2021. Ada Ulan, ada Lana. Kita nginep 2 hari ya. Acaranya 3 hari, kita nginepnya 2 malam. Perlengkapannya sudah dibawa masing-masing. Yang punya saya itu. Punya Ulan mana Ulan? Alat-alatnya. Nih. bantah bahas remote aku. Lengkap. Kayaknya semakin malam makin dingin nih. Udah di AC-nya. Nah, di sini ini ruang ruang penginapan kita, ruang istirahat kita. Di sebelah sana ruang untuk materinya, dan di lantai atas lagi, di lantai 3, ini lantai 2, di atas lantai 3 itu tempat sholatnya, sholat berjamaah. Surah yaitu surah Al-Zumar ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallahu anzala minas samaa'i ma'an falakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتره مصفرا
ثم يجعله رطبا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya membacakan ayat ini? Saya mau bercerita berkaitan dengan konservasi air. Karena kebetulan saya di sini mewakili Majelis Lingkungan PWM Babel. Jadi saya cerita masalah konservasi air. Mohon maaf kalau ada dari KSDA, kalau saya salah dibenarkan ya. Kalau saya salah dibenarkan. Bahwa kita sadar atau tidak sadar, 60-70% di tubuh kita ini adalah air. Artinya dari ayat ini juga bercerita bahwa tidak ada kehidupan kalau tidak ada air. Kita harus yakini bahwa tidak ada kehidupan kalau tidak ada air. Kita disebut dengan blue planet. Artinya posisi air sangat penting. Nah, karena itu kita sudah lihat bagaimana sekarang bencana meteorologi, hidroklimatologi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala Halo teman-teman, alhamdulillah udah selesai untuk hari ini, hari pertama Baitul Arqam. Nanti jam 3 lewat ada sholat layl, sholat malam. Jadi sekarang tidur dulu. Halo, assalamualaikum. Kita bangun jam 3 untuk sholat malam di sepertiga malam. Sholat tahajud yang di sebelah saya mau ini mencari jodoh, jadi dia harus sujud di sepertiga malam. Mudah-mudahan ya Uhti dapet ya yang diharapkan. Jangan-jangan udah ada calonnya. Udah ada belum? Belum ya, mudah-mudahan ya. Oke. Mudah-mudahan doa di sepertiga malam ini dikabulkan oleh Allah. Pokoknya apapun keinginan kamu harus berdoa di sepertiga malam. Tahu nggak lagu sepertiga malam? Rai Mbayang sama Dinda Hau. Oke, teman-teman, nggak tahu. Nanti aku browsing di YouTube. Ayat yang akan kita bahas secara bersama-sama, ya. Ini terdiri dari beberapa 5 kelompok kemarin kan. Kemudian setiap kelompok itu diberikan surat, kertas, ya, spidol untuk ditulis suratnya, kemudian artinya, kemudian setelah itu dibahas ya makna yang terkandung dalam surat tersebut. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai sebelum subuh kita langsung presentasi. Kalau belum selesai nanti setelah subuh baru kita presentasi. Jadi untuk jam sekarang kita tulis dulu suratnya, ya, ayatnya, kemudian artinya, kemudian maknanya yang terkandung dalam surat tersebut. Ya, silakan para panitia, kemudian peserta buat kelompok sesuai dengan yang sudah dibagikan. Ya, dibuat sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemarin katanya digabung ya, antara
Tafsir. Ya, makna. Di surat Al-Baqarah kenapa mereka mencari agama yang lain selain Ayat-ayat ini dalam kata berapa dan kata ini agama yang lain beberapa pendapat dari tafsir tersebut. selain agama Allah. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, semua makhluk yang ada di langit dan bumi Kelompok 3. Namanya sendiri lupa. Siapa namanya? Putri. Juga segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita Al-Quran kepada hambanya yang tak ada kebentukan sedikit pun di dalamnya. Alhamdulillah juga Allah masih berikan hidayah kepada kita, dan hanya Allah lah yang bisa mengaruniakan hidayah itu kepada kita semua. Salat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad. Menjadi pengingat bagi kita bahwa harus memurnikan tauhid dengan semurni-murninya. Tak ada yang patut disembah selain Allah, sebab Ialah Maha Pencipta, tak ada sekutu baginya. Di dalam surat pertama, berserah diri kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang yang musyrik. Dengan loyalitas ini, kita akan merasakan manisnya iman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ada 3 hal yang apabila seseorang Belum siapa, karena tenang ya belum berapa. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main atau tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kamu? ingin menjabarkan tentang surah Al-Imran ayat 109 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur, yang artinya dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan hambanya, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Quran surah Al-Imran ayat 109. Di sini maknanya berdasarkan kami ambil dari tafsir ringkas Kemenak, yaitu Maha Suci Allah dari perbuatan aniaya, karena milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha sempurna, Maha karya dan tidak memerlukan apapun dari hambanya, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Kemudian Dia akan mengadakan perhitungan dan memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang zalim. Maksud dari ringkasan ini disebut yaitu apapun yang
Allah tidak akan menzalimi suatu kaum kalau kaum tersebut tidak melakukan zalim terhadap Allah SWT. Maksudnya itu apapun yang kita perbuat di dunia ini, sekecil apapun, maka akan ditanggungjawabkan di akhirat kelak. Untuk dalil untuk surah Al-Imran ini, partnernya atau dalilnya itu pendukung Quran surah Al-Zalzalah dari ayat 1 sampai 8. Yang paling menegaskan yaitu ayat 7 dan 8. Di sini apa ada yang dipertanyakan? Ya, gimana? Ada yang mau ditanggapi? Atau mau tambahkan? Ada atau tidak? Ya, paling tidak kita sudah paham bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, dan tidak ada gunanya kita berlomba-lomba untuk mengejar dunia ini ya dengan segala macam cara kan, sehingga menghalalkan segala cara mengumpulkan harta dunia hanya untuk kepentingan kita pribadi. Nah, ini meyakinkan kepada kita bahwa semua adalah titipan yang Maha Pencipta kepada kita semua. Demikian mungkin ya. Jangan ditutup kalau tidak lagi. Baiklah, itu dibatasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kelompok 3. Ini kelompok saya. Dibilang nggak ngetop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok saya, kelompok 3. Masuk TV. Bismillahirrahmanirrahim. Afghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Quran surat 83. Quran surat Ali Imran. Ini orang nggak minta sarapan lah begini. Belum sarapan sih kayak. Belum sarapan. Tidak fokus. Artinya, maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain Allah, agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Tafsir yang kami ambil dari Al-Muyasar, yaitu Kementerian Agama dari Arab Saudi. Yang pertama, apakah orang-orang yang keluar dari agama Allah dan keluar dari ketaatan kepadanya itu hendak mencari agama lain selain agama Allah, pilihan untuk para hambanya, yaitu Islam. Maksud dari sini seperti orang-orang yang kafir, orang yang keluar dari ketaatan agama kita Islam mencari agama selain Islam, yaitu orang yang murtad atau memindah agama selain agama Islam. Kemudian di sini ada lagi, padahal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu tunduk dan berserah diri kepadanya. Nah, jadi bukan manusia aja yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ada lagi yaitu makhluk yang lainnya, yaitu hewan, tumbuhan itu berserah diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yang pertama, dia sukarela, yaitu dia berserah diri kepada Allahnya dengan sukarela, tidak ada paksaan seperti orang-orang yang mukmin. Dia menjalankan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
ada lagi yang keduanya, yaitu orang-orang yang terpaksa menjalankan ibadah agama Allah, yaitu orang kafir. Kalau dari zaman yang dulu seperti orang-orang rohani ya, Nasrani ya kan, dia dipaksa untuk mengakui agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya kalau sekarang bedanya kita sendiri yang menjalankan sholat ibadah harus dipaksa terlebih dahulu. Walaupun kita orang Islam, tapi kita harus dipaksa terlebih dahulu menjalankan ibadahnya sehingga kita barulah menjadi yang sukarela menjalankannya, itu ikhlas. Nah, yang kedua, kemudian kepadanya semua makhluk akan dikembalikan kepada hari kiamat untuk menjalani perhitungan amal dan mereka balasannya. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Mungkin itu tafsiran dari surat Al-Imran ayat 83. Ya, ada yang mau menangkap, ada yang mau memberikan. Dek, selamat ada yang tanya, Dek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya nggak tahu, mungkin akan bisa menjawab atau tidak gitu. Tapi ini pertanyaan karena saya penasaran saja ya. Karena saya penasaran juga. Kenapa di ayat itu disebut dinillah bukan dinil Islam? Agama Allah bukan agama Islam. Nah, itu pertanyaan saya. Karena kan tafsirannya itu agama Islam, bukan? Di sini tidak disebutkan agama Islam, tapi dinillah agama Allah. Tafsirnya agama Islam. Saya mohon bantu teman-teman yang bisa menjawab. Tapi guys, kalau ada yang nanya. Ada yang ingin membantu memberikan atau memberikan pernyataan? Ya, maaf, permisi. Silakan. Membantu. Ya, Membantu kelompok kami. Terima kasih. Bukan, Terima kasih. membantu ini apa namanya? Bukan. Membantu menjelaskan mungkin bisa jadi. Jadi di situ kenapa dinillah itu bukan diartikan dengan apa tadi? Dinil Islam bukan dinil Islam. Kenapa dinillah? Merujuk kepada ayat yang berbunyi innad dina indallahil Islam. Jadi sesungguhnya dalam tafsiran ini menjelaskan dan menekankan bahwasanya agama yang benar-benar ada di sisi Allah itu adalah agama Islam. Jadi membalikkan kata dari dinil Islam, meyakini bahwa Islam itu adalah dinillah, adalah agama Tuhan, agamanya Allah yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang biasa kita sebut Al-Qur'an itu kalam ilahi atau Al-Qur'an. Ada juga mengatakan al-huda, petunjuk untuk Al-Qur'an. Nah, makanya kembali kepada ayat yang berbunyi innad dina indallahil Islam. Inna itu menguatkan inna sesungguhnya. Nah, jadi makanya di situ dituliskan dinillah, bukan dinil Islam. Nah, secara penafsiran seperti itu. Itu cuma untuk menguatkan dari apa yang telah ditafsirkan. Innad dina indallahil Islam. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya lah, nak ngomong ya, gaya aku. Nanya apa? Ngomong amin. Iya. Baiklah. Kelompok berapa bang? Kelompok berapa? 4. Kelompok Ika. Wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Quran Sunnah yang akan dijelaskan oleh Fadil. Baik, sebelumnya terima kasih atas segala
Ini momen kita untuk belajar, share apa yang kita punya dan upgrade diri kita. Mungkin ada salah satunya upgrade diri, ada skill, kemampuan atau pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan basmalah. Jadi dalam surah An-Nur ayat 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illahu wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqhi faulaika humul faizun. Jadi secara terjemahan, secara arti di dalam Al-Qur'an terjemahan yang berarti kurang lebih, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Jadi secara tafsir di sini kurang lebih semua yang mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya karena meyakini bahwa mengerjakan perintah Allah itu yang akan membawa pada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Meninggalkan semua larangannya akan menjauhkan mereka dari bahaya dan malapetaka di dunia dan di akhirat. Dan selalu bertakwa kepadanya dan berbuat baik terhadap manusia, maka mereka itu termasuk orang-orang yang mencapai keridhaan Allah atau dalam kurung kemenangan yang hakiki. Baik, pertama di sini dalam surah An-Nur ayat 52 ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan juga. Pertama, yuti'illah atau taat kepada Allah, ta'atullah, dan kemudian kepada Rasulnya. Jadi ada 2 ketaatan di sini yang dijelaskan di dalam sini adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian wa yakhshallahu wa yattaqhi, yaitu adalah yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 3 poin. Ada taat, ada takut, dan ada takwa. Jadi siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu orang yang takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Jadi secara bahasa taat itu artinya patuh, tunduk, nurut, apa kata atasan. Jadi kita tanpa ada daya untuk secara yang berlaku, ketika kita sudah tunduk, kita tidak punya daya untuk melihat ke atas, melihat si bos atau melihat si atasan kita. Jadi kita benar-benar takut, benar-benar tanpa ada kekuatan untuk dapat mendekati yang namanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Kemudian secara untuk dari orang yang takwa kepada Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah dilarang di dalam hadis-hadis yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan itu merupakan salah satu cara untuk kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dilarang oleh Rasulullah. Itu merupakan salah satu mengaplikasikan ta'atullah atau yuti'illahu wa rasulahu. Kemudian wa yattaqhi, yaitu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sudah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam salah satu bacaan salah satu imam, saya lupa namanya, amalan apa saja yang dapat kita lakukan dalam bertakwa, yaitu adalah ibadah makhluk, yaitu pertama sholat, puasa, zakat. Itu merupakan ibadah-ibadah yang mana mengarahkan diri kita kepada yang namanya ketakwaan. Nah, manfaat atau salah satu keuntungan bagi kita sebagai umat, sebagai abid, sebagai seorang hamba terhadap ma'budnya yang diberikan oleh ma'bud, abid dan ma'bud. Abid adalah si pelaku, si hamba yang melakukan ibadah. Ma'bud adalah sesuatu zat yang disembah. Jadi ada hamba, ada yang disembah. Kita sebagai abid, orang yang hamba, akan ma'budkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyembahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari abid menuju ke ma'bud, artinya seorang hamba menyembah ma'bud Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang dapat
kita rasakan nantinya di dunia maupun akhirat, faulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Atau faizun di sini memiliki arti yang banyak, bisa jadi kemenangan, bisa jadi keberuntungan. Kemenangan dalam tafsir kurang lebih itu menerjemahkan secara bahasanya adalah al-jannah. Al-jannah, jannah itu adalah surga. Jannatullah, surganya Allah. Ada 7 kurang lebih yang kita pahami sampai saat ini, ada 7 tingkatan surga. Surga paling tingginya adalah surga Firdaus. Mungkin kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di kawan-kawan atau secara penyampaian kurang terstruktur dan mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala penyampaian perhatian. Mungkin ada pertanyaan 1-2 soal, insya Allah kita bisa menjawab atau semampu mungkin. Ya, baik. Kalau orang bahasa Arab menjelaskan memang sudah jelas pada tingkatnya. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Jelas banget ya. Jadi dari pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menafsirkan surat Al-An'am ayat 104. Iya. Yang tadi dibacakan oleh Bapak. Sadaqallah. Ya, artinya baiklah, di sini saya akan membaca arti dari surat Al-Makkah. Ayat 104. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat Allah Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Tafsirnya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau tunduk pada ayat-ayat Al-Quran dan bersikeras mengingkari ayat-ayatnya tidak akan diberi petunjuk, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksa karena membangkang dan ingkar. Nah, baiklah, di sini Grup lucu. di zaman sekarang ini kan COVID. Nah, dimana kita kalau bersin selalu takut dengan penyakit. Padahal di sini sudah dijelaskan kalau bersin kita itu harus melafazkan alhamdulillah, segala sesuatu yang keluar dari apa itu dikeluarkan segala penyakit, insya Allah itu. Nah, yakin kau inti. Bahasa apa ya? Bahasa apa ya? Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Bahasa abang. Allah. Nabi kita sudah meninggalkan kita, jadi kita belajar di Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Di situlah kita belajar membaca arti-arti dan inti mengaji lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Halo, kita mau outboundnya senang. Jadi pakai baju olahraga.
Arkom. Semangat, 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 semangat. Semangat teman-temanku dari SD Muhammadiyah. Ini belum mulai, bentar lagi mau mulai. Teman di sampingku ini cantiknya, siapa namanya? Ibu, dosen dari STK, apa nama, UMBB ya? Iya. Oh gitu. Ngevlog Bu. YouTube-nya namanya Hazika Entertainment. Kalau mau mampir. Kopi. Di sini juga disediakan di depan pintu ya teman-teman. Disediakan kopi sama teh. Ya Allah, panasnya masih ada ininya, asap-asapnya. Ini juga ada tutupnya. Keren. Tambah lagi ya. Delicious. Yang tidak suka harus mendengarkan, yang suka silahkan mendengarkan. Ya keras mas. Waduh, iklannya ini karena sudah banyak iklan ini. Iya. Sudah dimonet cuy. Kita dengarkan, tidak ada yang berbicara. Kalau menyimak. Agak keras dikit. Kayaknya saya Kayaknya saya. Wes keren. Keren suara Bapak. Tidak bisa keras lagi. Halo, ini malam kedua nginep di sini di Bubble MBB dalam rangka acara Baitul Arkom. Ini malam kedua tidur sini. Ada Ulan. Ulan mana Lana? Pengungsian. Nah itu ibu yang cantik. Hai. Hai. Ini kayaknya video, bukan foto. Video ini. Halo ibu. Semoga kita nanti bertemu lagi. Amin. Di lain kesempatan. Tetap semangat, sehat dan luar biasa. Ini malam kedua kita. Besok alhamdulillah setelah outbound sudah selesai acaranya. Dan kami tiba-tiba tidak ngantuk lagi. Iya. Padahal tadi ngantuk. Iya. Heran memang di dasarnya setan. Iya memang godaan setan. Kalau di kelas pas materi ngantuk luar biasa. Sekali di tempat istirahat udah terang. Niat ngantuk. Iya. Ya Allah. Kenapa lah ya? Ini cantik banget ya, kalah aku. Ibu bakal viral loh. Ini masuk ke channel YouTube aku. Iya. Hazika Entertainment. Aku suka kalau viral. Oke, sampai ketemu besok di hari ketiga. Teman-teman, alhamdulillah ini mau penutupan Baitul Arkomnya.
Alhamdulillah udah selesai kegiatan Baitul Arqam. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Banyak sekali yang saya dapatkan di Baitul Arqam, terutama lebih mengenal Muhammadiyah, lebih mencintai Muhammadiyah tentunya. Terus dapat menambah banyak kawan di sini. Ada kawan baru, dapat kawan baru di sini. Alhamdulillah. Dan banyak deh lain-lainnya, kekompakannya, kebersamaannya luar biasa di sini di Baitul Arqam. Oke. Sangat senang sekali dan sangat berkesan sekali acara ini. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, ini video Oke, alhamdulillah sudah selesai acara ini, kegiatan Baitul Arqam di UMBB Unmuh Babel selama hitunglah hari ini ya, masih kok 3 hari 2 malam acaranya. Hari ini acara penutupan, sekarang mau persiapan acara penutupan. Tadi sebelumnya kami sudah melakukan sholat lail, sholat subuh berjamaah, terus fuluk, terus outbound juga seru banget outboundnya tadi. Terus sarapan. Hal yang paling ditunggu adalah sarapan pagi. Dan ini adalah ruangan acara penutupan Baitul Arqam. Alhamdulillah, semoga acaranya bermanfaat bagi semua peserta, bagi semua yang ada di sini, supaya lebih mengenal Muhammadiyah juga. Ini belum terisi semua pesertanya, ini ya kursinya belum terisi semua karena mulainya jam 8, ini baru jam 8 kurang. Siap. Kami kadar. Siap. Sebelum patah. Sudah. Belum hilang. Sudah. Hampir. Terima kasih. Siap. Sebelum patah. Sudah. Sebelum hilang. Sudah. Hampir. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak panitia. Keren acaranya, sukses. Terima kasih kakak. Alhamdulillah sukses acaranya. Ya, akhirnya terima kasih kakak panitia. Terima kasih kawan-kawan peserta. Mobil di mana? Udah capek. Mudah-mudahan berkah. Selamat beristirahat. Oke, sampai ketemu kembali ibu-ibu, Ibu Putri, Bu Oktri. Iya. Semoga ada kegiatan lagi, kita bisa ketemu lagi. Di Oktober kita jadi panitia, ingat ya. Iya. Dadah. Kita bisa leyeh-leyeh. Nah. Dah. Kita jadi satpam ya Oktober ya. Sampai jumpa, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum.